Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Hari ini kita akan membahas film Solenterata yang merupakan bagian daripada Kingdom Animalia. Solenterata bersama dengan saya Egy Nugraha. Mari kita mengenal Solenterata. Ciri-ciri daripada Solenterata. Solenterata ini berasal dari kata Soelos, ya, yang artinya rongga, dan enteron yang artinya usus. Dengan kata lain, Solenterata berarti hewan yang memiliki rongga usus. Nah, rongga usus ini berperan sebagai alat pencernaan maupun alat transportasi. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa dikatakan Solenterata, karena di bagian dalam di sini terdapat yang namanya bagian yang kita sebut dengan gastrovaskuler, ya. Makanya di sini ada yang namanya gastrovaskuler. Oke, jadi hewan yang berongga dan memiliki rongga yang kita katakan dengan gastrovaskuler. Dan yang menarik daripada Solenterata, di sini memiliki sel penyengat. Nah, sel penyengat ini terdapat di bagian tentakel di sini, ya. Dan dia punya bentuk tubuh terbagi menjadi dua. Bentuk tubuh yang pertama adalah berupa polip, artinya bentuk ini tidak bebas dan dia biasanya menempel pada substrat. Nah, contohnya ini bentuk polip, ya, dia menempel pada substrat. Lalu ada bentuk medusa, di mana bentuk medusa ini mereka akan berenang karena tentakelnya bisa digunakan untuk berenang. Ciri daripada Solenterata yang lain, yang pertama adalah tubuhnya simetris radial. Lalu diploblastik, terdiri daripada dua lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Di mana kita bisa temukan di sini untuk bagian yang namanya ektoderm, ada di sini bagian yang kita kenal dengan epidermis. Sedangkan untuk bagian endoderm kita akan mengenal di sini namanya adalah bagian gastrodermis. Nah, dan yang menarik daripada Solenterata ini hanya memiliki satu lubang dalam tubuhnya, di mana lubang ini berperan sebagai mulut sekaligus anus, ya. Jadi untuk memasukkan sesuatu dan mengeluarkan, maka menggunakan yang namanya mulut atau anus ini. Oke. Ciri Solenterata yang lain, tadi kita kenal bahwa di bagian Solenterata terdapat yang namanya tentakel. Unik daripada tentakel ini, ya, nah, adalah di bagian tentakel di sini terdapat suatu sel. Nah, ini bagian sel di sini, ini yang kita sebut dengan cnidoblast atau yang dikenal dengan cnidosit. Nah, di bagian ini terdapat suatu alat penyengat. Ini kalau misalkan kita lihat, ini bagian yang kita sebut dengan cnidoblast atau cnitosit, sama saja. Di sini akan mengeluarkan suatu alat. Nah, alat yang memanjang nih nanti akan menjulur, di mana ini yang berperan sebagai sel penyengat. Nah, sel penyengat ini digunakan untuk apa? Untuk melumpuhkan mangsa. Selain itu juga ciri Solenterata yang lain adalah merupakan organisme karnivora. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk atau variasi daripada Solenterata karnivora. Dan mayoritas hidupnya tinggal di perairan laut dan ada sebagian juga yang tinggal di perairan air tawar. Bagaimana dengan sistem tubuh Solenterata? Sistem tubuh Solenterata ini seperti kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, ini memiliki sistem tubuh yang masih sederhana. Kita bisa lihat di sini, pertama untuk respirasi masih dilakukan secara difusi. Dan pencernaan, nah pencernaannya ini menggunakan sistem gastrovaskuler. Artinya makanan ini akan masuk. Nah, ini contohnya adalah dapnia. Nah, nanti selanjutnya bagian daripada gastrovaskuler ini akan mencerna dan akan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sistem sarafnya ini masih sederhana dan bentuknya jala. Begitu juga dengan sistem transportasi, ini masih digunakan secara difusi dan menggunakan gastrovaskuler. Nah, untuk reproduksi nanti kita akan mengenal lebih lanjut, terutama di sini untuk seksual. Di sini sudah ditemukan yang namanya testis ataupun ovarium. Testis dan ovarium ini tentu saja nanti akan menghasilkan yang namanya gamet. Sedangkan aseksual ini adalah reproduksi yang tidak menggunakan cara generatif, dengan artian aseksual ini digunakan dengan saraf vegetatif, artinya akan membentuk kuncup. Ekresinya dikeluarkan menggunakan sistem yang masih sangat sederhana, di mana semuanya itu akan dikeluarkan lewat mulut.
Nah, untuk sistem gerak sendiri karena terbagi menjadi dua, ada yang diam dan ada yang bebas, maka nanti kita akan mengenal ada bentuk medusa dan bentuk polip. Nah, untuk sistem sarafnya sendiri ini masih sederhana, bisa kita lihat di gambar. Nah, ini menggunakan bentuk yang masih sangat sederhana berbentuk jala. Klasifikasi Solenterata, klasifikasi yang pertama kita akan bagi berdasarkan adanya knidoblas. Nah, knidoblas ini yang bisa kita lihat, ini adalah knidoblas. Knidoblas ini merupakan bagian yang bisa menghasilkan nematokis. Nah, nematokis ini berperan untuk menyerang mangsanya. Karena kita tahu bahwa yang namanya Solenterata merupakan hewan karnivora. Nah, secara garis besar kita bisa bagi berdasarkan ada tidaknya knidoblas menjadi Cnidaria dan Acnidaria. Cnidaria sendiri artinya memiliki knidoblas. Bahkan di beberapa klasifikasi selanjutnya, ini Cnidaria dan Acnidaria ini menjadi filum tersendiri. Nah, di sini kita ambil contoh beberapa kelas daripada Cnidaria. Ada Hydrozoa, ada Scyphozoa, ada Anthozoa. Sedangkan Acnidaria ini ada yang namanya kelasnya Ctenophora. Nah, secara sederhana seperti ini. Ini yang akan menjadi bahan acuan belajar kita. Oke. Nah, kita akan lihat Cnidaria yang lain ya. Di beberapa referensi ini dijadikan menjadi beberapa kelas. Ini sebagai contoh sederhananya ada Anthozoa, ada Scyphozoa, ada Staurozoa, ada Cubozoa, ada Hydrozoa. Nah, ini bentuk-bentuknya. Klasifikasi Solenterata secara sederhana dapat kita bagi menjadi 3. Nah, khususnya untuk Cnidaria ya. Ada yang namanya Hydrozoa, ada Scyphozoa, lalu ada Anthozoa. Nah, untuk Hydrozoa ini contohnya adalah Hydra sp. Ada juga Obelia sp. Sedangkan untuk Scyphozoa ini contohnya adalah Aurelia aurita. Dan untuk Anthozoa contohnya adalah Metridium sp. Nah, ini adalah contoh sederhana dari klasifikasi Solenterata, khususnya untuk Cnidaria. Kita bahas satu persatu untuk masing-masing kelas. Kelas yang pertama adalah Hydrozoa. Nah, Hydrozoa ini hidupnya di air tawar. Ada yang hidup di air tawar. Nah, sebagai contoh adalah Hydra. Ini adalah contoh daripada Hydra. Nah, Hydra ini ada yang soliter dan ada juga yang berkoloni. Yang menarik daripada Hydra, dia memiliki fase hanya polip saja. Ya, hanya polip saja. Dan bagaimana cara reproduksinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah cara reproduksi secara aseksual dari tahapan 1, 2, 3, 4. Ada tunas, ya, atau yang kita kenal dengan bading. Nah, ini tunas. Lalu bagaimana cara dia melakukan reproduksi secara seksual? Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk seksualnya tentu saja terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum. Nanti di sini kita akan mengenal yang namanya hidra jantan dan hidra betina. Oke, selanjutnya kita akan mengenal Hydrozoa yang lain, yaitu contohnya adalah Obelia sp. Nah, ini ada yang soliter, ada yang berkoloni. Yang menarik daripada Hydrozoa, contoh daripada Obelia, nah dia mengalami metagenesis. Dengan kata lain, untuk metagenesis ini, dia memiliki fase polip dan fase medusa. Dan tentu saja hidupnya di laut. Kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, ini contoh daripada Hydrozoa jenis daripada Obelia. Ya, bagaimana cara mereka melakukan reproduksi? Nah, untuk reproduksinya sendiri, pertama kita lihat di sini ini adalah fase medusa. Ini fase medusa. Ini ada medusa yang menghasilkan sperma. Berarti ini adalah medusa jantan, yang ini adalah medusa betina. Nah, medusa ini menghasilkan yang namanya gamet. Gamet-gamet ini nanti akan melebur membentuk yang namanya zigot. Lalu zigot ini akan berkembang menjadi suatu larva yang kita kenal dengan yang namanya planula. Nah, planula ini akan mencari tempat untuk berkembang. Selanjutnya, si planula ini nanti akan tumbuh menjadi polip. Nah, polip ini yang tinggal di dasar. Nah, polip ini lama-kelamaan akan tumbuh dan membentuk suatu koloni. Nah, koloninya di sini nanti kita bisa lihat di sini ada beberapa polip yang khusus buat mencari makanan. Nah, ini ya, polip mencari makanan yang dilengkapi dengan tentakel. Ada polip yang khusus digunakan untuk melakukan reproduksi atau kita mengenalnya sebagai polip gonangium. Nah, gonangium ini nanti akan menghasilkan yang namanya medusa. Nah,
medusanya nanti akan keluar, atau kita boleh menyebutnya ubur-ubur. Jadi di sini kita akan mengenal ada dua macam jenis polip. Ada polip hidran, nah ini digunakan untuk memangsa ya, dan ada polip namanya gonangium atau polip yang digunakan untuk menghasilkan yang namanya alat reproduksi. Ya berupa apa? Berupa medusa. Nah, secara singkatnya ada zigot, planula, polip dewasa, polip koloni, lalu medusa dewasa. Ya, tolong diingat. Oke. Selanjutnya kita akan bahas klasifikasi Solenterata berdasarkan kelas yang lain, yaitu Scyphozoa. Nah, Scyphozoa hampir sama seperti dengan Obelia di hidrozoa, dia mengalami yang namanya metagenesis. Metagenesis sendiri memiliki fase pergiliran keturunan, yaitu adalah fase polip dan fase medusa. Hidupnya di air laut dan contohnya adalah Aurelia aurita. Bagaimana daur hidupnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita lihat di sini ada medusa dewasa. Nah, kita lihat di sini ada sperma dengan ovum, berarti ada medusa jantan, ada medusa betina. Nah, nanti hasil daripada sperma dengan ovum itu akan terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot lalu akan berkembang menjadi suatu larva yang bernama planula, dan planula ini nanti akan menempel di dasar, membentuk suatu bentuk yang kita kenal polip, bentuknya adalah Scyphistoma. Lalu si Scyphistoma ini akan tumbuh menjadi polip muda, nanti akan ada tumpukan-tumpukan. Nah, tumpukan ini kita menyebutnya adalah strobila. Ya, jadi polip muda ini nanti akan membentuk strobila, di mana polip muda ini dilengkapi juga dengan yang namanya tentakel. Nah, tumpukan daripada strobila ini nanti akan membentuk suatu bagian atas yang kecil ini nih. Ini kalau kalian lihat, atau ini nih ilustrasinya. Nah, ini yang kita kenal dengan Evira. Nah, Evira nanti akan tumbuhlah dia menjadi medusa yang namanya medusa dewasa. Nah, urutannya bagaimana? Urutannya adalah kita bisa lihat zigot, planula, Scyphistoma, Evira, lalu medusa dewasa. Gitu ya. Jadi zigot, planula, Scyphistoma, lalu Evira, lalu medusa dewasa. Boleh ditambahkan di antara Scyphistoma menuju ke Evira ini ada yang namanya strobila. Oke, tolong diingat. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi Solenterata yang ketiga yaitu adalah yang namanya Anthozoa. Menarik dari Anthozoa ini diambil dari kata anto. Anto itu artinya bunga, makanya memiliki tubuh mirip dengan bunga. Fase polipnya yang paling dominan, artinya dia hanya memiliki fase polip saja, meskipun sebetulnya fase medusa ada tapi mengalami reduksi. Hidupnya di air laut, dan yang unik daripada Anthozoa ini mengandung kerangka atau zat kapur yang sangat keras, dan biasanya ini akan membentuk yang namanya terumbu karang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah anemon laut, dan juga ada yang namanya akar bahan. Nah, ini contoh daripada anemon laut. Oke. Nah, lalu apa sih peranan daripada Solenterata? Nah, Solenterata ini memiliki banyak sekali peranan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini, Solenterata ini akan membentuk suatu ekosistem. Kenapa membentuk ekosistem? Karena nanti akan membentuk yang namanya terumbu karang. Nah, terumbu karang ini banyak sekali manfaatnya, akan membentuk suatu keindahan yang sangat indah sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Dan bisa kita juga mengenal terumbu karang ini berperan dalam proses penahanan ombak, yaitu untuk mencegah terjadinya abrasi. Nah, selain ini juga Solenterata memiliki beberapa peran yang lain, di antaranya ada berbagai macam olahan yang dimanfaatkan menggunakan filum Solenterata ini, seperti ini ya, ubur-ubur bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Bahkan ada juga rangka koral yang bisa digunakan untuk cangkok tulang. Kenapa? Karena tadi mengandung yang namanya zat kapur. Ada juga batu karang ya yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat kapur. Ya, bahkan ada yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, seperti yang ini nih, ya, jenis karang merah. Itu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.